Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Salam. Tokoh kita hadir kembali lagi bersama saya Adam Lubis. Dan pemirsa, di toko kita kali ini, saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Baik, Oke, Adam. amin, amin. Ini duduknya nyantai nih. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Oke. Biasa tahlilan. Iya, oke. Ya, Ustadz bicara mengenai kegiatan Ustadz Yusuf Mansur sekarang ini. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Ustadz? Banyak macam-macam ini. Jadi ya biasa ya ceramah sana sini, ngisi-ngisi pengajian. Oke. Tapi sambil ini nih pengen mewujudkan DNA baru Indonesia. Oke, maksudnya DNA seperti apa nih? Ya menjadi negara investor. Itu menjadi bangsa pemodal. Oke. Bangsa investor. Jadi Oke. yang beli-beli gitu, yang bayar-bayar, bukan yang dibeli. Oke, nah ini menarik nih. Bicara mengenai Ustadz Yusuf Mansur, beliau tidak hanya sibuk berdakwah, tapi fokus juga ke bidang investasi dan juga ekonomi. Ya, kita akan bahas lebih itu, insya Allah ya. Oke. Ustadz, bicara mengenai tadi kesibukan, ini kan juga masih sibuk di dakwah dan juga pesantren, begitu ya. Oke, tapi bicara mengenai 2019 ini rame. Oke, kemarin sempat ikutin debat Pilpres juga, Capres-Cawapres. Ikut dari rumah. Oke. Iya, kalau sebagai tadi ya ulama sendiri begitu, Ustadz melihat ada ulama yang terjun ke dalam dunia politik begitu ya. Saya nggak tahu Ustadz sendiri terjun ke dunia politik nggak? I will. Oke, insya Allah begitu ya. Oke, melihat hubungan antara ulama dan juga umaro. Oke, ada juga yang ulama terjun ke dunia politik atau politikus yang menjadi ulama juga begitu ya. Oke. Nah, pandangan Ustadz Yusuf Mansur ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya orang kalau ngelihat orang lain multi talent, harusnya orang tuh senang. Oke. Selama nggak ada sesuatu yang ngeganggu hati dan pikirannya. Contoh, ada satu anak muda, taruhlah Adam gitu ya. Maghriban di satu masjid, ya, terus imamnya enak banget bacaannya, demen nggak? Luar biasa. Demen. Terus tadinya niat pengen abis maghrib pulang, Isya mau balik lagi sebab imamnya enak banget, gitu. Tapi dari maghrib ke Isya mau ngapain ya? Gitu. Terus nemuin dah tuh imam. Assalamualaikum Pak Imam, masya Allah suaranya enak banget, biasa aja. Nanti Isya imam lagi, iya saya lagi nanti Isya. Oke dah, saya nyari makanan dulu. Makan di mana? Ya lihat-lihat deh. Anak muda ini begitu makan, masuk nih ada soto gitu. Begitu dia masuk soto, dia bingung. Loh, Pak Imam ada di sini? Oh iya, ini soto saya. Dia Pak Imam yang buka soto? Iya, Allahu Akbar. Pertanyaannya, aslinya nih, seneng apa enggak ngelihat imam dagang soto juga? Kalau saya sih nggak masalah Ustadz, ya harusnya kan senang. Aslinya tuh senang. Ini luar biasa imam juga, terus dagang soto juga. Terus lagi ngobrol sama kita, terus ada orang datang nih, minta tanda tangan. Assalamualaikum Pak Camat. Bentar nih, imam juga, tukang soto juga, camat juga, beneran nih. Iya camat di sini. Aslinya tuh semua orang senang kalau ngeliat orang punya multi talent. Nah tinggal dibedain ya, ada orang yang memang melakukan semua karena keserakahannya. Nah itu dia. Punya semua karena keserakahannya, ada ambisius pribadinya, ada memang dia tampak natural saja, memang dia orang yang bisa melakukan banyak hal gitu loh. Ada kan orang yang seperti itu. Ada orang yang satu biji nggak kelar-kelar gitu, satu kerjaan nggak beres. Nah Ustadz, ini bagaimana caranya Ustadz? Tadi dikatakan bisnismen juga bisa dikatakan ya, pendakwah juga begitu ya. Kemudian juga akan terjun dalam dunia politik. Ini bagaimana caranya agar tidak ada terjadi konflik of interest begitu? Ya kuncinya berjuangnya, berbuatnya, bergeraknya, bekerjanya bukan untuk pribadi, itu kuncinya. Jadi ya kita melakukan ini untuk orang lain, untuk orang banyak, gitu, untuk bangsa, untuk negara. Sisanya soal manajemen orang, manajemen waktu. Orang bilang, Ustadz banyak kerjaan ini, apa cukup tuh waktu? Cukup-cukup aja. Dalam keadaan saya duduk begini nih, saya mengontrol 8.000 rumah tahfiz. Ada 16.500 guru yang kita kontrol. Ada kemudian 30-an lebih cabang-cabang pesantren.
Dan bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh benua. Saya dengan izin Allah ikut mimpin lembaga tahfiz internasional 74 negara. Tapi saya tetap bisa melayani wawancara di sini. Nah, ini kan soal manajemen orang, manajemen waktu, manajemen lembaga. Ada orang-orang yang kita taruh di pos-posnya sehingga ya dia running well. Iya, Ustadz bicara mengenai perjuangan Ustadz Yusuf Mansur sendiri begitu ya. Siapa yang menginspirasi perjuangan Ustadz sejauh ini? Quran. Saya jujur saya bilang, izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya ketemu Quran. Kalau nggak ketemu Quran, nggak ngerti deh. Jadi inspirasi itu banyak kita dari Quran. Bukan gini loh, kan ada orang profesional, kemudian dia nyocokin ke Quran. Oh ada ya di Quran. Enggak, kalau saya datangnya dari Quran dulu. Oh begini, terus keluar gitu. Bermodalkan Quran, paham nggak? Paham. Kan ada orang di luar, dia cocokin, oh ada nih di Quran. Kalau saya enggak, dari Quran bawa keluar. Itu saya makanya bersyukur banget. Makanya kan dakwah terpenting, teristimewa dalam hidup saya ya masih Quran. Bahwa ada bisnis, ada perdagangan, ada usaha, termasuk ada olahraga ya, ada bola, ya itu kembangnya aja. Ustadz, kalau Ustadz melihat begitu ya, kalau banyak pendakwah atau ulama seperti Ustadz katakan ya, mempunyai talenta yang bermacam. Doain, saya jadi ulama. Amin. Masih baru. Iya. Kan ada ulama. Aneh baru. Oh, ulama baru ya. Sedikit plesetan. Ini komedian juga ya. Banyak ya. Profesinya banyak gitu ya. Oh, nah bicara mengenai profesi, Ustadz kalau misalnya ingin disebutkan begitu ya. Sebenarnya profesi Ustadz Yusuf Mansur apa sih? Saya kalau ditanya sama orang, ya saya Ustadz. Saya lebih senang dakwah. Karena when I'm doing business, ketika saya melakukan bisnis, not as a business man gitu loh. Tapi ya sebagai guru aja. Saya ingin mencontohkan dulu. Nggak bener kalau lu dagang harus pakai duit, itu nggak bener. Lalu kemudian saya lakukan yang saya omongin. Jadi saya bisa mencontohkan kan ke orang, tuh bisa tuh gitu loh. Jadi, Ustadz pebisnis nih, tadi dulu nih. Gue sih pengen mati sebagai hafiz Quran. Gue sih pengen mati tetap sebagai Ustadz, bukan sebagai pebisnis. Walaupun menjadi pebisnis baik ya. Menjadi pedagang tuh baik. Rasul kita pedagang kan, artinya menjadi sunnah juga kalau kita mau melakukan bisnis, melakukan perdagangan, melakukan usaha. Tapi buat saya tetap pengen ya, I'm Ustadz itu. Buktinya hari-hari saya ya masih lebih banyak jadwal ngajar daripada jadwal rapat. Menarik. Ini melihat banyak Ustadz yang sekarang multi talenta seperti Ustadz Yusuf Mansur sendiri. Ustadz, nah melihat Ustadz yang sekarang masuk dalam komposisi pemenangan salah satu paslon sendiri. Saya masuk gitu. Ustadz? Kata siapa? Masuk gak? Enggak. Oh enggak? Ada yang masuk lah misalnya begitu ya. Ustadz sendiri tahu sendiri. Itu melihat belum masuk. Belum masuk. Dikit lagi ya. Kalau gitu dikit lagi, siapa yang deketin Ustadz paslonnya? 01,5, 02 kurang setengah. Siapa tuh Ustadz? Di mana tuh 01,5, 02 kurang setengah? Ya. Di sini ada umatnya, di sini ada umatnya. Tapi sebagai seorang yang pengen belajar, ya bisa jadi saya akan memutuskan sesuatu, bisa jadi. Ya dalam kerangka belajar. Udah ada lamaran belum? Nah ini dia. Kalau ngelamar nih, ini sensitif ya. Karena istri saya cemburu, Mas. Iya. Tapi udah ada yang lamar belum begitu ya, terkait mungkin partai politik atau paslon sendiri begitu ya, untuk tadi membawa Ustadz Yusuf Mansur sendiri menjadi tim ses atau jurkamnya sendiri? Spektrumnya harus panjang ya, spektrumnya harus luas. Apa aja yang harus dilewatin? Bukan. Kalau gitu. Pandangannya mesti jauh. Jadi ketika kita chip in, ketika kita masuk ke dalam satu ranah politik, dealingnya adalah bisa gimana nih nanti dengan segala impian tentang kebangsaan, tentang keumatan, tentang kenegaraan. Itu dulu. Menarik. Saya kan pengen nih setiap desa ada rumah tahfiz. Ya. Ketika saya berdiri as a personal atau sebagai yayasan, lalu kemudian bicara tentang government, kan jadi sesuatu yang beda. Top down-nya jadi lain. Nah,
yang mana nih gitu kan? 01 apa 02? Gitu. Oke, sebentar akan kita lanjutkan. Kita harus break dulu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, Tokoh Kita masih akan kembali, tetap bersama kami.